Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswi kelas 5B SD Pelita Harapan. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Sehat, Bu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silahkan memimpin doa teman-temannya. Ya, baiklah teman-teman. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa. Sekarang Ibu akan melakukan presensi kehadiran kalian. Yang Ibu panggil namanya silahkan menjawab ya. Mailatu Zikroh. Apakah Mailatu Zikroh ada di room ini? Lanjutkan saja. Sepertinya terkendala sinyal karena memang kita difasilitasi oleh pembelajaran daring seperti ini. Mar'atu Soliah, apakah sudah hadir di room ini? Mar'atu Soliah, Hadir, apakah Bu. sudah hadir? Meli Oktavianti. Iya, Meli Oktavianti sudah hadir di room ini? Hadir, Meli. Bu. Meli Husna Yuliana, apakah sudah hadir di room ini? Sudah, Bu, hadir. Oke. Tadi Mailatu Zikro nomor absen pertama, apakah sudah hadir di room ini? Mailatu? Hadir, Bu, itu. Mailatu hadir, Bu. Kita sudah mempelajari mengenai perubahan wujud benda, seperti mencair, menguap, membeku, mengkristal, menyublim, dan memadat. Pada pelajaran kali ini, kita akan belajar siklus air yang masih berhubungan dengan perubahan wujud benda, yaitu penguapan. Coba kalian perhatikan gambar yang Ibu tampilkan di PowerPoint ini. Apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Bencana alam banjir. Itu bencana alam, Bu. Banjir. Banjir, Bu. Benar sekali, itu merupakan dari bencana alam, yaitu banjir. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai siklus daur ulang air atau siklus air. Kita juga akan mengetahui macam-macam siklus air, lalu kita juga akan mengetahui kegiatan-kegiatan manusia yang mempengaruhi terjadinya banjir, dan kita juga akan mengetahui pengaruh siklus air terhadap terjadinya banjir. Baik, Bu. Kenapa sih kita harus belajar siklus air? Apakah manfaatnya dari pembelajaran ini? Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini akan mengajarkan kalian arti pentingnya menjaga lingkungan. Amati gambar yang ada di PowerPoint, di PowerPoint yang pertama yaitu PowerPoint banjir atau gambar banjir. Nah, ini kan merupakan dampak dari tindakan manusia yang merusak lingkungan. Siklus air itu merupakan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Siklus air itu terjadi secara alamiah sehingga tidak bisa dikendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah tindakan kita untuk menjaga lingkungan agar tidak terjadi bencana alam. Melalui pembelajaran kali ini, kita diharapkan dapat menyelaraskan perilaku kita dengan lingkungan.
Baik, Bu. Selanjutnya kita akan berpindah pada gambar siklus air di slide ketiga PowerPoint. Baiklah anak-anak, coba kalian amati gambar yang ada pada slide PowerPoint itu. Apa yang kalian amati dari gambar itu? Apa yang kalian amati dari gambar itu? Gambar itu disebut dengan siklus air. Itu disebut dengan siklus air. Coba kemukakan pendapat kalian mengenai gambar tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan siklus air berdasarkan pengamatan kalian pada gambar tersebut? Ibu akan memberi kalian waktu sekitar 10 sampai 20 menit untuk memaparkan hasil pemikiran kalian. Silakan untuk menuliskan argumentasi kalian di selembar kertas dan membacakannya setelah 10 hingga 20 menit ke depan. Baik, Bu. Bu, saya akan mempresentasikan pernyataan saya mengenai pengertian siklus air. Ya, Berdasarkan gambar tersebut dan hasil bacaan saya dari buku IPA, siklus air adalah sirkulasi air atau proses perjalanan air dari laut menuju daratan. wah, pernyataan yang sangat kritis dan luar biasa. Terima kasih Meli untuk pendapatnya. Silakan yang lain untuk berpendapat lagi dari siswa lain. Baik Bu, saya akan membacakan pendapat saya mengenai gambar tersebut. Menurut saya, gambar tersebut yaitu siklus air yang merupakan sirkulasi perjalanan yang dimulai dari penguapan dari laut, kemudian membentuk awan, dan awan terbawa angin ke daratan dan akhirnya turun menjadi hujan di daratan. Seperti itu, Bu. Jawaban yang luar biasa lengkap, luar biasa kritis, dan sangat indah. Terima kasih Mailatu. Silakan siswa lain untuk memberikan pendapatnya lagi. Saya, Bu. Silakan. Kalau menurut pendapat saya, dari gambar tersebut itu siklus air merupakan proses perjalanan air yang dimulai dari penguapan dari tubuh air, bisa berupa lautan, sungai, danau. Kemudian itu membentuk awan. Terus awan itu ditiup oleh angin menuju lautan, menuju daratan. Dan pada akhirnya awan berubah menjadi hujan ketika sudah sampai daratan. Wah, jawabannya sangat lengkap dan kritis. Terima kasih Meli. Silakan untuk Sama Bu. lain bisa memberikan pendapat terhadap gambar tersebut. Saya, Bu. Silakan. Berdasarkan gambar tersebut dan informasi yang saya peroleh dari buku IPA, internet, dan video siklus air di YouTube, siklus air adalah sebuah sirkulasi air yang selalu terjadi dan membentuk urutan yang tetap setiap waktunya, yaitu dimulai dari penguapan air dari tubuh air, kemudian membentuk awan, dan awan tersebut tertiup oleh angin. Angin di sini menjadi faktor utama untuk menentukan siklus air. Ketika angin meniup awan hanya pada laut, itu dinamakan siklus pendek. Dan ketika angin meniup awan sampai daratan, itu dinamakan siklus sedang. Dan ketika angin meniup awan hingga pucuk gunung, itu dinamakan siklus panjang, Bu. Terima kasih Maratu, jawabannya sangat lengkap dan jelas, sangat kritis juga. Berdasarkan jawaban-jawaban hebat
yang kalian berikan, anak-anak, dapat kita simpulkan bahwa siklus air adalah perjalanan air dari atmosfer menuju bumi, lalu kembali lagi menuju atmosfer. Siklus air ini memiliki beberapa komponen. Kalian bisa melihat di gambar itu ada yang disebut dengan kondensasi, evaporasi, presipitasi, dan juga ada yang disebut dengan transpirasi. Berdasarkan gambar itu, gambar yang kalian miliki, kalian memberikan penjelasan singkat mengenai komponen-komponen siklus air. Ibu berikan waktu sekitar 15 menit. Kalian bebas mencari dari berbagai sumber. Baik, Bu. Bu, saya ingin menyampaikan pernyataan saya, Bu. Wah, cepat. Kalau evaporasi itu adalah penguapan air, kalau presipitasi itu hujan, dan kondensasi itu awan, Bu. Wah, jawabannya luar biasa. Silakan yang lain untuk berpendapat. Silakan kepada siswa lain untuk memberikan pendapatnya mengenai komponen-komponen siklus air. Silakan. Kalau menurut saya itu evaporasi itu penguapan air dari laut, presipitasi itu hujan di daratan, sedangkan kondensasi itu pembentukan awan, Bu. Wah, terima kasih Meli. Jawaban yang sangat hebat. Silakan, mungkin siswa lain lagi ingin memberikan pendapat mengenai komponen-komponen siklus air. Saya, Bu. Silakan. Saya mau menyampaikan pendapat saya, Bu. Menurut saya, evaporasi adalah penguapan air dari air itu sendiri. Presipitasi adalah hujan dan kondensasi adalah awan yang terbentuk hasil evaporasi. Wah, jawabannya sangat kritis sekali, Meli. Silakan, siswa lain ingin memberikan tanggapan, ingin menyampaikan pendapatnya mengenai siklus air, mengenai komponen-komponen siklus air. Saya Bu Mailatu. Menurut saya, evaporasi adalah penguapan laut, danau, atau sungai. Presipitasi adalah hujan dan kondensasi. Dan kondensasi adalah awan yang terbentuk dari hasil evaporasi. Seperti itu, Bu. Jawabannya sangat hebat, sangat kritis, dan sangat lengkap. Terima kasih Mailatu, dan terima kasih untuk siswa-siswa saya yang hebat atas jawaban-jawaban yang kritis. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa komponen-komponen siklus air yang meliputi pertama, evaporasi. Evaporasi itu adalah penguapan dari tubuh-tubuh air, seperti dari laut, dari danau, ataupun dari sungai. Sementara itu, presipitasi itu adalah hujan yang turun hasil dari kondensasi. Kondensasi itu adalah awan yang terbentuk dari hasil evaporasi atau penguapan itu tadi. Lalu, apa kaitan antara siklus air dengan bencana banjir? Coba berikan pendapat kalian. Ibu berikan waktu sekitar 20 menit untuk menuliskan pendapat kalian. Bu, saya sudah. Silakan berpendapat. Menurut saya, kaitan antara banjir dan siklus air adalah siklus air menyebabkan hujan yang berlebihan sehingga menimbulkan banjir, Bu. Jawabannya hebat sekali dan indah. Terima kasih, Melatu. Sekarang siswa lain ada yang ingin berpendapat lagi mengenai hubungan siklus air dengan banjir? Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut saya, siklus air mengakibatkan terjadinya banjir karena siklus air terjadi secara teratur, sementara lingkungan atau suatu daerah belum siap menerimanya karena di lingkungan tersebut tidak memiliki banyak pohon untuk menyerap air.
atau di lingkungan tersebut terdapat banyak sampah yang menyumbat saluran air atau sampah yang mengendap di dalam sungai, sehingga menyebabkan pendangkalan sungai. Dampaknya, ketika hujan atau presipitasi turun, daerah tersebut tidak memiliki kemampuan untuk menampung air sehingga menyebabkan banjir. Terima kasih Meli, jawabannya sangat kritis, cerdas, dan luar biasa hebat. Silakan siswa lain yang ingin memberikan pendapat mengenai hubungan siklus air dengan banjir. Bu, saya Bu. Ya, silakan. Menurut saya, banjir itu terjadi karena adanya siklus air yang mengakibatkan adanya sebuah proses presipitasi atau hujan sehingga menimbulkan banjir, Bu. Jawabannya cukup memuaskan dan hebat sekali. Silakan siswa lain. Bu, saya, Bu. Ya, silakan. Kalau menurut saya, banjir itu terjadi karena adanya siklus air yang terlalu sering sehingga menimbulkan presipitasi yang terlalu sering atau hujan yang terlalu sering. Jadi itu kan bisa mengakibatkan banjir. Seperti itu, Bu. Wah, terima kasih jawabannya dari Meli. Sangat indah dan luar biasa kritis. Jawaban kalian yang berikan sangat kritis dan sangat baik, anak-anak. Kalian sangat ahli dalam menganalisis permasalahan dan sangat cerdas dalam mengamati sebuah peristiwa alam. Contohnya saja yaitu banjir. Di antara semua jawaban kritis yang kalian berikan, coba kalian praktikkan peristiwa merebus air. Apa yang terjadi ketika kalian merebus air? Menguap, Bu. Mailatu ngomong apa? Banyak uap airnya, Bu. Menguap. Iya, iya betul sekali. Jadi ketika merebus air itu merupakan gambaran besar dari siklus air atau siklus air atau daur air, yang mana ketika kita merebus air, uap air akan kita lihat di tutup panci gitu. Secara sederhana, ketika kita merebus air dan uap airnya berada di tutup panci, itu sudah menggambarkan ketika proses penguapan dan uap air itu membentuk awan. Kemudian awan itu tertiup angin dan terjadi peristiwa presipitasi di daratan berupa hujan. Begitu secara sederhananya. Baik, Bu. Bu, saya izin bertanya. Ya, Kan biasanya kalau terjadi hujan menimbulkan banyak bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Nah, itu apa? Ada kaitannya dengan adanya siklus air, lalu? Ibu? Mungkin Ibu belum mendengar pertanyaan saya. Nah, itu apa ada kaitannya dengan adanya siklus air, Bu? Suaranya putus-putus, Meili, bisa boleh diulangi pertanyaannya? Ya. Nah, itu apa ada kaitannya dengan adanya siklus air, Bu? Hubungan siklus air dengan banjir ya? Pertanyaannya seperti itu. Jadi benar sekali, siklus air itu kan adalah sebuah kondisi alamiah alam yang tidak bisa dikendalikan oleh kita. Jadi, ketika siklus air itu terjadi, khususnya yaitu peristiwa presipitasi atau hujan, dan hujan itu terjadi di sebuah daerah yang tidak memiliki pohon atau istilahnya terjadi penggundulan hujan di daerah atau wilayah. Ya, ketika terjadi peristiwa presipitasi, air itu tidak terserap penuh oleh tanah dan itu menimbulkan banjir. Bukan hanya banjir yang ditimbulkan ketika kita kehilangan hutan akibat penggundulan hutan, tapi juga bisa menyebabkan tanah longsor karena tanah itu tidak memiliki
daya serap yang baik untuk air hujan. Begitu. Oh, jadi kaitan siklus air dengan terjadinya bencana alam begitu ya, Bu? Ya, di sini khususnya banjir dan tanah longsor ya. Jadi jangan kamu kaitkan nanti hubungan antara siklus air dengan gempa bumi, itu tidak ada hubungannya ya. Iya, Bu. Menghadapi presipitasi sehingga menimbulkan banjir. Kalian sangat hebat. Sekarang kita akan melanjutkan kegiatan pada kegiatan diskusi, di mana untuk kalian membentuk dua kelompok. Kelompok pertama itu sesuai aksen saja ya, sesuai presensi saja ya. Kelompok pertama itu ada Mailatu dan Maratu, dan kelompok kedua ada Meli dan juga Meili. Kalian bisa berdiskusi lewat WhatsApp, tapi tetap jangan kalian matikan Google Meet-nya, tetap dihidupkan. Kalian berdiskusi lewat WhatsApp. Lalu kalian setelah itu kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Hasil diskusi kalian dipresentasikan oleh salah satu anggota kelompok. Ibu berikan waktu sekitar 30 menit untuk berdiskusi anak-anak. Silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Baik, Bu. Bu. Baik, Bu. Anak-anak, apa ada yang sudah selesai di antara dua kelompok yang sedang mengerjakan tugas ini? Ini Sudah, sudah Bu. hampir 30 menit. Ya, Bu. Ada yang sudah? Baik. Ya, Bu. Yang sudah siap untuk presentasi, silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Iya, silakan Maratu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya mewakili kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Menurut kelompok kami, faktor penyebab banjir di lingkungan kami adalah pengundulan hutan untuk pemukiman. Lingkungan tempat tinggal kami itu sudah tidak memiliki cukup pohon untuk menyerap air, sehingga ketika terjadi hujan, tanah itu tidak bisa menyerap air karena kekurangan pohon. Selain itu, di lingkungan kami itu juga terjadi karena pendangkalan selokan akibat sampah, Bu, ketika hujan atau Baiklah, terima kasih dari yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Hasil diskusi kalian itu sangat cerdas dan sangat kritis. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kalian. Sekarang giliran kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 2, silahkan untuk mempresentasikan hasilnya. Baik, Bu. Terima kasih. Nama saya Meili Husna Yuliana, nomor absen 4. Saya mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Menurut kelompok kami, banjir yang terjadi di lingkungan tempat tinggal kami disebabkan pendangkalan sungai. Pendangkalan sungai akibat tumpukan sampah plastik dan sampah rumah tangga yang memenuhi dasar sungai. Akibatnya, saat hujan atau presipitasi terjadi, sungai tidak bisa menampung air secara penuh dan akhirnya meluap, sehingga mengakibatkan banjir. Selain itu, banjir juga disebabkan pengundulan hutan untuk industri dan pembangunan pusat perbelanjaan. Akibatnya, ketika hujan atau presipitasi terjadi, tanah sudah tidak mampu menyerap air secara maksimal, sehingga menyebabkan banjir. Terima kasih pada kelompok 2 pemaparan yang sangat cerdas dan kritis. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah pesan sosial mengenai banjir. Mungkin, nah ini dia. Sebelum Ibu menutup pelajaran kita hari ini dengan kesimpulan,
Siapa yang berani untuk memaparkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Ya, Atu silakan. Pembelajaran hari ini yaitu kita mempelajari tentang pengertian siklus air. Terus dampak negatif dari adanya siklus air. Terus ada komponen-komponen siklus air, Bu. Pintar sekali. Terima kasih ya, Maratu. Jawabannya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi siklus air adalah siklus air merupakan suatu proses sirkulasi air dari atmosfer ke daratan, lalu kembali lagi ke atmosfer. Atau dari atmosfer ke bumi, kembali lagi ke atmosfer. Dalam siklus air, terdapat beberapa komponen seperti evaporasi, transpirasi, presipitasi, dan kondensasi. Evaporasi merupakan proses penguapan air dari tubuh air seperti dari laut, danau, dan sungai. Kondensasi merupakan proses terbentuknya awan. Presipitasi merupakan proses turunnya hujan. Dan transpirasi merupakan proses penguapan air dari tubuh tumbuhan. Hubungan antara siklus air dengan banjir adalah siklus air, khususnya presipitasi, menyebabkan banjir karena kurangnya daya dukung lingkungan untuk menyerap air. Faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya daya dukung lingkungan seperti penggundulan hutan, pendangkalan sungai, pendangkalan selokan, daya penumpukan sampah. Baiklah, sekian dari materi yang kita pelajari pada hari ini. Baiklah anak-anak, untuk evaluasi pada pertemuan kali ini, Ibu minta kalian mengerjakan 5 soal yang terpapar pada PowerPoint. Ibu beri waktu sekitar 25 menit. Setelah itu kalian kirimkan hasil jawaban kalian ke nomor WhatsApp secara pribadi. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Sekian saja pelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk jawaban kritis dan cerdas yang kalian berikan pada pembelajaran siklus air kali ini, pada pertemuan ini. Sebelum pulang, silahkan wakil ketua kelas untuk memimpin doa teman-temannya. Baik, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.